Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Galatia pasal 5 ayat 15 yang berkata sebagai berikut. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, waspadalah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu peringatan yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa di dalam perjalanan hidup sebagai orang-orang percaya, walaupun sudah jadi anak Tuhan, maka ada kondisi-kondisi yang harus diwaspadai. Ada suatu keadaan yang tidak boleh dianggap sepele, yaitu kita saling menggigit dan saling menelan. Ini terjadi dalam satu gereja, ini terjadi dalam satu pelayanan. Mereka tidak bisa akur, mereka tidak bisa satu dengan yang lain, duduk bersama dengan sukacita dalam pelayanan, tetapi mereka saling menggigit dan menelan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus harus ingatkan hal ini, supaya akhir dari yang terjadi dari saling gigit dan menelan, yaitu membinasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mulai saling menggigit dan mulai saling menelan, maka ketahuilah kita sedang mengalami krisis di mana kita kehilangan kasih persaudaraan. Kita sudah tidak memiliki kasih lagi. Walaupun perasaan kita masih memiliki kasih hanya kepada orang yang bisa mengasihi kita, hanya kepada orang yang memperdulikan kepada kita, hanya orang-orang dekat dengan kita, tetapi yang lain kita tidak pusing. Dan hal inilah yang dinasihati Paulus supaya jangan mereka saling menggigit. Karena tindakan-tindakan seperti itu menunjukkan bahwa mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka kehilangan kasih persaudaraan. Sebagaimana gereja mula-mula dalam pergerakan Roh Kudus, mereka saling memperdulikan satu dengan yang lain. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, tapi mereka memikirkan hidup bersama. Nah, ini yang terjadi dalam sidang jemaat di Galatia. Mereka saling menggigit dan saling menelan. Sebab itu dikatakan bahaya kalau kamu tidak berhenti. Kamu akan masuk di mana satu fase kamu akan saling membinasakan. Hal ini dinasihati kepada kita. Di saat kita saling membinasakan, di saat itulah kita saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ada banyak kesempatan orang berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi ada pada kesempatan tertentu karena sudah ada maksud-maksud yang jahat, bukan menjadi lebih baik, tetapi menghancurkan yang lain, merusak yang lain, membinasakan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kalau hal ini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, maka ini pun juga kita perlu ingat, walaupun untuk kondisi sekarang kita bisa berkata, kita tidak saling menggigit, kita tidak seperti itu, tetapi ini penyakit yang bisa berjalan di mana saja dan kepada siapa saja. Karena itu perlu dituliskan supaya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan kita. Saling menggigit, saling menelan, dan akhirnya akan saling membinasakan. Seringkali kita tidak sadar, menggigit itu menyakiti. Menelan itu sudah tidak peduli lagi mau jadi apa. Dan itulah akhirnya akan saling membinasakan. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, firman Tuhan sudah ingatkan, jangan kita kehilangan kasih kita.
kasih persaudaraan kita, kasih mula-mula kita kepada Tuhan, sehingga kita saling menggigit, saling menelan. Dan jika kita tidak berubah, maka itu akan menjadi hal yang lebih buruk, karena dikatakan saling membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kenyataan dari kehidupan secara global. Dunia bertumbuh dengan berjalannya waktu. Peradaban bertumbuh dengan berjalannya waktu. Tapi waktu dan peradaban membuat manusia mengalami pergeseran nilai. Manusia tidak lagi berjuang untuk mempertahankan sesamanya manusia. Tapi manusia berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berani menghalangnya, siapa yang berani menghambatnya, dihabisi. Karena manusia sudah kehilangan apa yang kita sebut kasih persaudaraan. Terlebih sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita kehilangan kasih karunia yang sebenarnya kita tidak layak, tapi karena kasih karunia kita dilayakkan. Sebab itu mari sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah ingatkan, jangan kita saling menggigit dan menelan, karena akhirnya kita akan saling membinasakan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami menjaga kehidupan kami di dalam kebersamaan, supaya kami jangan saling menggigit, saling menyakiti satu dengan yang lain. Terlebih ketika kami sudah pada puncaknya, kami akan saling menelan. Kami tidak akan pusing, tidak akan peduli dengan yang lain. Yang sesungguhnya sebenarnya kami harus hidup dalam suatu persekutuan kasih persaudaraan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami boleh berada dalam satu kondisi yang selalu teringat akan kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak saling menggigit dan menelan, terlebih menjadi saling membinasakan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kaum wanita dapat bergabung bersama dalam ibadah Peluap yang dimulai pada jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.